Halo, assalamualaikum. Aku mau sharing time sama teman-teman tentang flat nipple, bisa DBF atau enggak. Nah guys, tentang perasian sering banget nih bikin kita mami-mami muda itu stres sendiri, sampai mungkin ada yang putus asa jadi nggak melanjutkan DBF-nya, atau yang malah jadi makin terus berjuang supaya DBF-nya berhasil dan banyak macam-macamnya. Nah, untuk tema kali ini aku mau bahas tentang flat nipple karena qadarullah payudaraku yang sebelah kanan itu juga flat nipples, guys. Nah, oke, kita cerita ya. Flat nipples, aku sebenarnya udah tahu kalau aku itu flat nipples, tapi aku mulai terasa ini ngefek ke perasian itu waktu ya benar-benar waktu mau mengasihi. Waktu aku hamil, aku nggak memberdayakan diri aku untuk knowledge, untuk tahu tentang ilmu-ilmu perasian. Nah, salah aku di situ teman-teman. Nah, nanti teman-teman jangan sampai kayak gitu ya. Kalau bisa saat kita lagi hamil, udah mau deket-deket melahirkan, kita harus memberdayakan diri kita belajar, selain belajar bagaimana melahirkan secara normal, lancar, sehat, minim trauma seperti apa, kita juga harus memberdayakan diri kita bagaimana cara mengasihi yang baik dan benar. Juga jangan lupa untuk membangun positive minds cepat-cepat. Cepat-cepat tuh maksudnya lebih dini kayak gitu ya. Jadi aku nggak mau kalau kesalahan aku itu teman-teman rasain juga, jadi makanya aku mau sharing di sini. Positive minds itu penting banget buat teman-teman punya, karena ASI itu tuh sangat berpengaruh dengan sugesti ibunya. Sebenarnya aku udah pernah bahas di Instagram story, ASI itu unik teman-teman. ASI itu bener-bener keajaibannya Allah Subhanahu wa taala. ASI itu bener-bener hubungan antara ibu dan anak tuh bener-bener dilihat tuh di situ. Kalau menurut saya ya pribadi. Nah, satu yang paling penting sebelum kita bahas lebih panjang, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan makhluknya tanpa memberikan rezeki. Anak kita yang lahir nggak bawa apa-apa, tanpa apa-apa selain dengan kemampuan yang Allah kasih dari dalam perut, itu kemampuan ngenyot, maka Allah udah pasti kasih rezeki ke anak kita itu berupa ASI. Jadi moms, mau mami dimanapun, bentuk payudara seperti apapun, besar kecil dengan bentuk puting apapun, flat nipple, itu pasti insya Allah bisa DBF. Tapi bedanya adalah Allah kasih itu ke mami-mami sekalian dengan cara yang berbeda-beda, dengan maksud mungkin ingin melihat perjuangan kita beda-beda kayak gitu. Buat aku dikasih tes sama Allah itu flat nipple. Nah, uh, alhamdulillah beruntungnya aku waktu aku melahirkan, itu emang sempat stres karena aku 3 hari asiku nggak keluar, guys. Tapi aku beruntungnya alhamdulillah ketemu orang-orang yang mau support aku, terutama suami aku. Dia support untuk tetap DBF, sebisa mungkin harus bisa DBF. Nah, aku di situ dikasih tahu kalau ASI itu pasti cukup, pasti Allah kasih ASI itu cukup. Nggak usah muluk-muluk minta banyak, minta berlimpah dan sebagainya. Aku cuma minta cukup sama Allah, dan aku yakinin bahwa ASI kita itu cukup. Itu teman-teman yang penting. Teman-teman harus punya keyakinan, ini benar-benar harus dibentuk keyakinannya dalam, tancap ke hati kalau ASI kita cukup untuk bayi kita. Kalau udah itu aman. Tinggal gimana caranya kita menghandle flat nipple-nya. Nah, aku mau ngasih beberapa tips ya guys. Untuk yang pertama, untuk waktu aku flat nipple, yang pertama kali aku lakuin adalah aku pump. Mungkin teman-teman juga tahu ya tips itu. Jadi kita harus punya tuh yang namanya pumping, mau manual kayak mau elektrik, tapi kalau aku prefer elektrik karena pumpnya itu lebih natural, lebih mirip untuk kenyotan baby, jadi bisa menstimulasi produksi ASI tapi juga nggak terlalu menyakitkan kayak pumping manual kayak gitu. Nah, itu bisa juga merangsang untuk putingnya keluar.
Yang kedua, aku pakai nipple shield. Aku pakai nipple shield merek Pigeon. Alhamdulillah itu juga membantu Maryam buat belajar ngenyot awal-awal kayak gitu. Dan juga ternyata bisa merangsang puting kita keluar sedikit demi sedikit, walaupun emang yang paling efektif itu di pump. Yang ketiga, teman-teman bisa pakai spuit, ditarik putingnya. Mungkin di Bu Bidan itu ada yang kayak gitu, cuman aku nggak pakai itu karena menurutku itu sakit. Jadi aku waktu itu lebih pakai pumping elektrik dan pakai nipple shield. Pakai nipple shield itu aku pakai sekitar 1 minggu sampai 2 minggu sampai aku ngerasa memang pede untuk DBF langsung tanpa pakai nipple shield. Nah, itu dia cara menghandle flat nipple. Jadi teman-teman gak perlu khawatir yang terlalu berlebihan. Flat nipple itu bisa DBF gak ya? Bisa. Teman-teman harus yakin bisa, karena kunci mengasihi itu adalah ibunya yakin bisa. Ibunya harus yakin bisa. Yang kedua, ajak baby kita ngomong. Aku tuh yakin banget dari zaman aku hamil, waktu babynya masih di dalam perut, aku sering banget ngajak ngomong. Dan aku yakin banget komunikasi ibu ke anak, walaupun dia tuh kayak nggak ngerti atau apa, tapi kalau kitanya benar-benar pakai hati ngajak ngomong baby kita, insya Allah baby kita ngerti. Maryam itu dulu selalu aku ajak ngomong kalau ayo deh kamu bisa, Ade Maryam pinter, ayo bantu Umi ya, bantu Umi untuk ngenyot ya, ayo Ade belajar kayak gitu. Alhamdulillah perjuangan aku untuk belajar DBF itu nggak instan kok teman-teman. 1 bulan aku baru lancar mengasihi Maryam. So mami-mami muda di sana nggak perlu khawatir mau bentuk puting kayak apa, puting payudaranya besar atau kecil. Ingat ya guys, itu nggak masalah karena Allah pasti menurunkan rizki bersamaan dengan bayi kita lahir. Dan rizki bayi kita lahir itu adalah ASI.